Halo Pak Amin. Halo, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Pak Amin. Ya, Waalaikumsalam. Udah on lagi? Ya, oke nggak apa-apa Pak. Ini oke deh. Soalnya sebenarnya masih tetap blur dan masih agak patah-patah. Cuman ya sudah tidak apa-apa Pak. Kita coba lagi ya Pak. Ya, siap, siap. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan Pak tentang cerita tentang perusahaan Baja Utama dari awal sampai di titik ini Pak. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi Pak, mohon maaf. Device yang satunya bisa dimatikan nggak ya Pak? Bapak apakah memakai dua handphone? ya yang satu aja ya, ya. Iya, satu aja Pak. Yang satu dimatikan saja. Oke, sebentar ya teman-teman semuanya nih. Besi. Dan alhamdulillah dengan besi kami bisa memberikan kehidupan keluarga, ya kan, dengan memberikan anak. Ada 4 anak saya sudah cukup besar dan semua dari rezeki di besi dan baja. Begitu Bu. Ya, salah satu backgroundnya. Ya. Oke. Baik, berarti dari lokasinya Baja Utama sendiri yang di Tegal itu juga menjanjikan ya Pak ya, karena itu adalah daerah industri gitu. Dan setahu saya lokasinya dari gudang atau tokonya Baja Utama ada di dekat jalan tol ya Pak ya? Persis di depan exit tol Tegal. Jadi kalau jadi kalau barang saya ambil dari pabrik, ya kan, lewat truk maupun trailer itu lewat tol. Keluar tol langsung udah ketemu gudang. Pembangunan kampus, ya kan, pembangunan terakhir kemarin jalan tol juga kita sudah sana. Walaupun sesuai dengan kemampuan kita, ya kan, kemampuan Baja Utama. Karena apa? Kita nggak mau memaksa di luar kemampuan kita. Yang penting aman, tagihan lancar, gitu. Oke. Kalau untuk klien-kliennya sendiri nih Pak, dan project-projectnya nih, pernah mensuplai baja kemana aja sih Pak, kalau boleh disebutkan masing-masing gitu? Untuk yang project ya. Ya, yang project
kita lebih baik mensuplai besi aja, ya kan. Nah, ini yang barusan terakhir tadi, hari ini tadi saya dapat order adalah dari pembangunan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke. Ini udah PO-nya tadi barusan masuk ke saya berupa besi beton ya, 1 trailer. Nah, sebetulnya Unimus ini, Universitas Muhammadiyah Semarang itu langganan saya udah lama. Jadi waktu yang lalu dia bikin gedung untuk Fakultas Teknik, saya suplai besinya. Gedung Fakultas Kedokteran, saya juga suplai besinya. Nah, ini dia lagi bangun rumah sakit Universitas Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillah saya hari ini dapat purchase ordernya dari mereka. Jadi ini limit order karena mereka itu sudah nyaman dengan baja utama, gitu kan. Jadi setiap kali kebutuhan mesti dia request ke kita untuk kita share ke mereka harganya, masuk bikin PO. Dan semuanya udah lancar. Enggak semua orang pasti tahu lah yang namanya Universitas Muhammadiyah Semarang seperti apa, besarnya seperti apa, semua orang tahu. Jadi cukup bagus. Yang pertama, kedua hotel juga di Semarang kita masuk Hotel Gracia Semarang. Juga Universitas NU di Jepara kita masuk ke sana juga. Kemudian rumah sakit di Tegal, swasta maupun pemerintah. Memang kita masukkan itu ke kontraktornya ya Bu ya, kontraktornya. Jadi kita mengerjakan itu kita suplai materialnya aja di sana. Dan alhamdulillah selama ini jalan baik gitu. Oke, ada lagi nggak Pak selain itu Pak? Yang sudah pernah bekerja sama Baja Utama. Ada lagi kemarin itu PT Barata, PT itu kan BUMN ya. PT Barata itu menjadi main kontraktor untuk pemindahan depo Pertamina di Tegal. Jadi di Tegal ada depo Pertamina untuk BBM ya. Itu karena lokasi di tengah kota, kan dipindah ke pinggir kota karena trafiknya cukup padat di situ. Nah, itu tender yang menang adalah PT Barata Indonesia sebagai Menkon. Nah, saya sebagai distributor saya mensuplai besinya ke PT Barata Indonesia BUMN. Dan Baja Utama sudah menjadi vendor list di sana. Nama Baja Utama sudah menjadi vendor list di sana, sehingga beberapa kali dia ada pekerjaan di tempat lain, dia mendapat pekerjaan di di Ketanggungan untuk pembuatan pabrik gula, ya kan? Kami diundang juga untuk mensuplai besinya. Itu kemudian yang lain juga jalan tol Tegal Semarang, Waskita Karya, ya kami juga suplai ke sana. Kemudian juga di Utama Karya di Purworejo, waktu dia bikin bendungan di sana, kami suplai juga ke sana. Termasuk ke sapol-sapolnya jalan tol juga kita suplai ke sana. Jadi alhamdulillah dengan negosiasi yang hangat dan komunikasi yang lancar ya, dengan harga yang bersaing, delivery atau pengiriman yang on time, itu Baja Utama sudah menjadi vendor list yang cukup dikenal lah di BUMN ya kan, maupun di proyek-proyek swasta yang lainnya gitu. Oke, berarti besar-besar ya Pak ya ini proyeknya ya Pak ya. Proyeknya besar, tapi saya sesuai kemampuan Baja Utama untuk suplai ke sana. Oke. Kalau produk utamanya dari Baja Utama ini apa aja sih Pak gitu, dan apa aja yang biasa jadi best seller? Jadi kita di besi beton, karena kan Baja Utama ini distributor dari pabrik Siva Sakti Steel, ya kan, distributor, ya kan. Itu besi beton itu mulai dari ukuran yang kecil sampai yang besar, polos maupun ulir untuk konsumsi, ya kan, termasuk IWF, plat, ya, siku, ya kan, pipa, kita main juga di situ. Dan juga ada yang namanya baja ringan. Baja ringan itu adalah sebuah material yang terbuat dari baja tapi ringan, anti karat, kan. Itu bisa untuk atap-atap rumah, ya kan, maupun bangunan yang lainnya. Itu pakai baja ringan, termasuk spandek untuk galvalumnya. Itu juga sebenarnya distribusi juga main di baja ringan dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah
marketnya masih sangat terbuka Bu, terbuka lebar, ya kan? Makanya kita sangat serius menggarap Baja Utama ini untuk menjadi besar. Dan kami pun juga ke depan ingin membuka cabang di kota lain Bu, tidak hanya di Tegal, ya kan? Supaya memberikan pada customernya. Dan kita saya ini fokus di Tegal dulu, ya kan, untuk menambah inventory, ya kan, menambah omset, ya kan. Walaupun untuk proyek-proyek itu kita kirimnya keluar kota, ya kan, ke Semarang, ke Jepara, dan lain-lain. Jadi customer kita tidak hanya di Tegal aja. Terima kasih. Oke. Berarti saya simpulkan kalau Baja Utama ini sebenarnya tidak punya masalah dalam penjualan ya Pak ya gitu. Nah, boleh nggak Pak diceritakan ketika listing di Santara ini apa aja sih dana yang nanti terkumpul itu akan digunakan untuk rencananya apa saja Pak? Ya, jadi seperti yang di prospektus yang kami sampaikan itu, memang kita 30% itu untuk menutup hutang kami di perbankan. Ya, jadi awalnya baru saya pertama kali ketemu dengan Santara ini, saya cukup surprise, ya, kaget. Kenapa kaget? Waktu itu dia bilang ke saya, Pak Amin, ini Baja Utama gimana pendananya? Sedang ya ada di perbankan Pak. Nah itu tolong nanti harus dilunasi Pak. Kenapa? Karena itu riba. Gitu. Wah saya agak terenyuh gitu kan. Makanya ini dari apa namanya listing ini 30% untuk melunasi apa namanya di utang. Oke, macet ini. Halo. Oke. Ya. Iya, halo Pak. Kemudian yang 70% itu untuk memperkuat inventory Bu. Inventory ya kan. Nah selama ini memang kan saya juga dapat apa namanya pembayaran tempo dari pabrik, ya kan, dari prinsipal. Nah harapan saya dengan saya punya apa namanya penambahan working capital, ya kan, apa berupa dana segar, saya bisa nego untuk kemudian kontan ke pabrik, ya kan, sehingga harapannya akan mendapatkan diskon, ya, diskon price, ya, ada yang lebih murah. Saya akan meningkatkan profit margin kami itu. Nah itu termasuk juga untuk membuat apa harga jualnya lebih kompetitif. Nah dampaknya nanti pada perputaran, dan perputaran bisnis itu yang lebih kencang, lebih cepat, lebih besar. Begitu. Jadi saya mohon mudah-mudahan dengan listing ini 30% untuk melunasi utang di bank, sehingga riba akan lepas dari situ. Dan 70% untuk inventory financing, pembelajaran untuk inventory. Oke, baik. Berarti memang niatnya si Baja Utama ini memang untuk kelepas dari riba ya, Pak ya? Oke, baik. Nah, Pak, tadi ada yang bertanya nih, Pak, pendapatan per bulannya berapa nih, Pak? Pendapatan apa nih? Netnya? Profit kali ya, profit omset kita bicara tentang itu, Pak. Profit ya, profit. Kalau net profit kita kan memang kalau kita bergerak di distribusi itu di industri apa namanya baja dimanapun itu hampir sama, ya kan? Kita net profit itu di 5-6% dari omset yang ada. Jadi kita dengan apa namanya profit 5-6%, tapi yang permain di volumenya, ya kan? Percepatan perputarannya, ya kan? Sehingga nanti in rupiah itu akan besar, ya kan? Orang mau mengatakan kok cuma 5%, ya kan? Kok cuma 6% net profitnya. Nah, betul, tapi kita maju perputarannya di apa namanya perkaliannya di situ. Sehingga in rupiah akan lebih besar. Apalagi misalkan nanti ditambah dana segar dari Santara kan listing ini. Nah, insya Allah kita bisa apa namanya double lah untuk kedepannya di sini. Ya. Oke, Pak. Nanti ketika listing di Santara nih Pak, kira-kira para investor nih bakal dapat apa nih Pak? Apakah dia akan mendapatkan perusahaan cabang mananya atau outlet yang mana kayak gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Gimana Bu? Mohon maaf. Ulangi.
ketika nanti para investor mendanai PT Baja Utama Makmur nih Pak, kira-kira dia akan mendapatkan apa nih Pak? Gitu maksudnya dia akan memiliki holding company dari perusahaan PT Baja Utama Makmur atau gimana nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, jadi gini kan saham Baja Utama kan 45% kan jual ke publik, ke masyarakat. Tentunya bagi mereka investor yang membeli saham kami, ya kan, itu akan memiliki saham 45%, ya kan. Nah, kami sudah komitmen bahwa nanti setiap laba, ya kan, setiap 6 bulan, ya kan, itu kan ada profit tuh. Nah, profit itu kita bagi 100%, ya kan, sehingga 40% itu untuk para investor yang dari Santara ini. Nah, yang 50% kan kepada kami sebagai pemegang saham juga. Nah, ini itu juga akan ikhlas juga untuk memperkuat modal bisnis di situ. Gitu. Jadi para investor nggak usah khawatir ya, karena kita ini kan perusahaan keluarga awalnya, ya kan, keluarga yang kami rintis selama 20 tahun ini, dan cukup bagus berkembang. Kita nggak akan berpikir bangkrut atau berhenti atau enggak. Kita berpikir jangka panjang, ya kan, sehingga akan terus growth. Ditambah ini direktur utama betul adalah anak saya yang pertama, itu Mas Ardiansa Asman itu, ya. Jadi dia anak pertama saya yang akan menjadi kader kami di Baja Utama ini, ya kan. Nah, dia sekarang posisinya juga berikutnya adalah business engineering, teknik industri, cukup pas dengan Baja Utama karena menguasai dari sesuatu. Oke, baik Pak. Ini tadi ada yang bertanya, ini gimana, apakah perusahaan grow setiap tahunnya dan histori tiap tahunnya bagaimana? Buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang histori omset atau profit dari PT Baja Utama Makmur, biar lebih jelas, lebih detail, teman-teman bisa lihat langsung dokumennya di prospektus PT Baja Utama Makmur yang sudah tersedia di websitenya santara.co.id. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Karena kalau dijelaskan di sini mungkin tidak terlalu jelas ya buat teman-teman semuanya, jadi mending teman-teman bisa langsung aja melihat dokumen historinya di prospektus seperti itu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau kita bicara tentang iklim kompetisi bisnis baja di Indonesia nih Pak, ini seperti apa Pak? Iya, hampir semuanya di situ pasti ada kompetisi ya, pasti kompetisi, ya kan. Jadi entah properti, entah besi, baja itu kan kompetisi. Nah, ujung-ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah pelayanan, ya kan, services, ya kan. Apa itu pelayanan? Pelayanan misalkan, ya kan, satu barangnya komplit, ya kan. Kedua, harganya kompetitif. Ketiga, delivery-nya, pengirimannya, ya kan, tepat waktu. Keempat, komunikasinya. Itu harus close contact dengan para customer, termasuk supplier. Nah, itu yang menjadi unggulan kita. Kalau bicara besi, ya, halo Pak. bisnis besi itu banyak orang yang melakukan bisnis besi, tetapi harus diingat, gitu kan, besi adalah harga mati. Yang bisa kita adalah tentang pelayanannya, servisnya, termasuk harganya. Jadi persaingan pasti ada dimanapun, tetapi kita ya dengan persaingan yang ada, begitu. Oke baik, ini berarti yang bisa membedakan PT Baja Utama Makmur dengan kompetisi bisnis baju di luar sana ya Pak, yang cukup masif ya, dan pelayanan ini tetap yang utama ya Pak ya, sehingga itu yang membuat para customer repeat order lagi dan project akhirnya banyak yang datang lagi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi Mas bilang close contact, ya kan, kehangatan komunikasi, ya kan, saya langsung ketemu bimpronya, itu membuat mereka itu juga nyaman dengan Baja Utama, dan dimanapun dia punya proyek, kontak Baja Utama untuk men-sell penawarannya di situ. Iya. Oke Pak, ini saya mau ada pertanyaan nih dari Eko Aditya.
produknya ngambil dari mana ya Pak? Apakah ada kerjasama dengan produsen sebagai agen tunggal? Ya, kalau saya apa namanya ngambil dari beberapa pabrik ya, prinsipal di Tangerang, Serang dan kami juga punya apa menjadi distributor. Jadi untuk wilayah Jawa Tengah, ya kan? Jadi kami apa namanya disupport oleh pabrikan baik distributor maupun bajaringan. Ya. Tapi in case ada apa namanya permintaan merek lain atau lain kita juga siap apa namanya ada sumber-sumber yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, tentang performance perusahaan di saat pandemi kemarin. Ini apakah mempengaruhi dari industri bisnis baja dan juga especially buat bisnis baja utama makmur ini, Pak? Iya, hampir semua perusahaan mengalami pengaruh ya dari pandemi COVID tahun 2020 kemarin ya, tidak tentu dengan baja utama juga, ya kan? Jadi kita tidak memata, memang semua terpengaruh, ya kan? Dan memang yang terkena banyak itu adalah proyek-proyek proyek yang besar itu rata-rata memang apa namanya berkurang. Apalagi seperti proyek-proyek dari APBN, APBD itu kan semuanya jadi dialihkan ke COVID kan. Nah, jadi itu. Tapi untuk penjual-penjual yang kami ke toko-toko lewat salesman, kan marketing sales kami, punya working customer itu relatif stabil lah. Artinya tetap pengaruh, cuma kita masih bisa aman, survive, ya kan. Termasuk kemarin ada misalkan apa namanya relaksasi ya di perbankan, asuransi kan untuk penundaan. Kita nggak merasakan itu. Kita di perbankan juga lancar, tidak kita di restrict, tidak menjadi relaksasi, tapi kita tetap apa lancar seperti biasa. Alhamdulillah itu kita sangat bersyukur di situ untuk survive. Termasuk apa namanya gaji karyawan, bonus karyawan, THR, lebaran. Alhamdulillah kita bisa memenuhi semuanya. Tidak ada PHK di kita. Oke, baik Pak. Nah, ini adalah terakhir closingnya nih Pak. Mungkin Pak Amin bisa mengajak para teman-teman investor ini biar bisa beli, biar pada mau beli sahamnya Baja Utama Makmur nih. Kenapa sih kita harus beli saham dari industri baja, terutama Baja Utama Makmur, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, Mbak-mbak, Mas-mas, ya, om, tante-tante yang di live di Instagram Sandra ini ya, maupun yang belum sempat ikut live, mari kita membangun bangsa ini, ya kan, bersama-sama membangun bangsa ini, ya kan, dengan membeli saham Baja Utama sebagai salah satu komponen industri di Indonesia yang cukup strategis, ya. Jadi kita niatkan ibadah, niatkan bisnis juga, ya kan, untuk membangun sebuah bangsa melalui Baja Utama di sini. Insya Allah Baja Utama akan amanah, ya kan. Apa yang Bapak Ibu investasikan di kita akan amanah, kita akan transparan, ya kan, kita akan growth, berkembang bersama-sama. Dan kita ingin juga semua bisa memenuhi keinginan stakeholder semuanya, termasuk para investor dari Nusantara ini. Jadi dengan Bismillah ya, dengan Bismillah kita apa namanya niat yang baik ya, kami juga niatnya juga baik juga. Ya. Jadi kita transparan, mari apa namanya teman-teman semuanya untuk bergabung bersama-sama di Baja Utama ini. Insya Allah berkah, insya Allah apa namanya profit dan berkelanjutan. Begitu Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amin. Kita membangun negeri dengan membeli saham Baja Utama Makmur ya Bapak ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Amin buat penjelasan dan insight-nya tentang bisnis Baja Utama Makmur. Kita doakan semoga Baja Utama bisa segera full funding dan akhirnya bisa memberikan keuntungan yang banyak buat para investor dan juga
Karena ini buat teman-teman ya, biar tahu ini ini bisnis Baja Utama Makmur ini sudah 20 tahun berdiri ya Bapak ya. Jadi buat teman-teman semua, mereka tuh sudah proven ya buat menjadi bisnis yang kuat ya. Nggak cuma bajanya aja nih teman-teman yang kuat, tapi juga bisnisnya juga berdiri kuat ya, bermental baja juga nih ownernya dan orang-orang di belakangnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli saham bisnis PT Baja Utama Makmur, bisa dilihat selengkapnya di prospektus, ada di aplikasi Santara, silakan download buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Amin sudah dijelaskan tentang PT Baja Utama ya Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat juga, bisnisnya juga selalu sehat dan juga selalu menguntungkan buat sesama dan juga memberikan manfaat buat yang lain juga. Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, teman Santara ya. Akhirnya nih buat teman-teman semuanya tadi yang sudah menjelaskan, semoga bisa menjadi pertimbangan ya lebih banyak lagi buat membeli saham Baja Utama Makmur gitu. Jadi silakan ya yang pengen punya bisnis yang industrinya besar banget, salah satu industri yang ke-highlight di Indonesia ini, yang mau punya bisnis yang kebutuhannya nggak akan pernah habis-habis karena pembangunan di Indonesia juga akan selalu ada, dan juga yang pengen punya bisnis dari baja nih, besi dan baja ini adalah salah satu bahan infrastruktur yang paling banyak dibutuhkan di Indonesia ini buat infrastruktur pembangunan di Indonesia. Bisa beli sahamnya PT Baja Utama Makmur. Sudah 20 tahun berdiri teman-teman semuanya, dan sampai detik ini pun mereka masih bagus dan mereka masih berdiri dengan kuat ya, dan bahkan mereka juga masih punya banyak banget proyek di luar sana dan akan terus datang gitu. Jadi buat teman-teman semuanya bisa menjadikan pertimbangan buat beli saham Baja Utama. Prospektusnya selengkapnya sekali lagi bisa dilihat di aplikasi Santara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di live sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa cuan selalu bersama Santara. Saya Nagis ini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Dah.